Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini ada video yang sangat menarik yang bisa kita tonton bersama-sama. PKS sedang dikuliti oleh mantan petingginya sendiri. Dan ini menarik, ada banyak fakta yang terungkap terkait dengan partai yang sangat islami ini, teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Berikut videonya. Menurut saya PKS yang berkhianat pada gagasan pendiriannya. Itu partai didirikan untuk menegakkan egalitarianisme, sehingga di antara mereka saling menyebut dirinya akhi dan ukti. Sekarang hierarki feodalnya dahsyat, mengerikan itu menurut saya hierarki feodalismenya itu. Ya kan, otoritas majelis syuro yang menguasai eksekutif, legislatif dan judikatif secara bersamaan di tangan satu orang. Waduh, Itu kan mengerikan. dinasti dong. Itu kan menganggap dirinya kepemimpinan di zaman kerajaan. Iya. Ya itu pengkhianatan, gitu loh. Ustadz, Pak. Ya, Ustadz juga bisa khianat. Guru juga bisa khianat. Nah, jadi prosesnya juga bukan begitu. Prosesnya juga pengkhianatan kepada saya. Saya dipecat karena apa coba? Nggak ada, karena beda pendapat. Wow. Karena beda pendapat dengan Majelis Syuro. Oh iya, gitu. Dan karena ngikutin Pak Anies Mata. Enggak. Oh, enggak. Itu konsepnya itu saya mendiskusikan ruang publik, ruang privat. Ini juga yang sekarang jadi masalah di partai politik. Kenapa ada orang yang tidak dipilih oleh rakyat begitu mengendalikan politik? Oke. Dalam negara demokrasi tidak boleh. Hanya orang yang diberi mandat oleh rakyat itu yang ngelola ruang publik. Di Indonesia ini ada banyak orang yang tidak diberikan mandat oleh rakyat, hanya oleh kongres partainya yang cuma segelintir orang mengendalikan ruang publik Berarti itu secara powerful. oligarki politik berarti ya? Iya, PKS itu. iya. Dan gampang sekali ditarik dalam oligarki. Banyak sekali agenda belakang layarnya yang kader-kadernya ini nggak tahu. Nah, jadi nggak bisa berpikir ideal begitu loh. Siapa yang mesti ngelola ruang publik? Ruang publik dikelola oleh orang yang diberi mandat rakyat. Itu yang saya tolak, pengendalian dari belakang layar. Nggak boleh, ini ruang publik. Judgment terhadap sikap saya dalam publik adalah rakyat. Bukan orang yang sembunyi di belakang layar, lalu dari belakang layar mengatakan kamu salah. Loh bagaimana? Orang saya bertanggung jawab kepada publik karena dipilih publik, digaji oleh publik, baju yang saya pakai, saya beli oleh publik, AC yang dibayar oleh publik, listriknya dibayar publik. Loh kok saya mesti tunduk kepada orang yang tidak dipilih rakyat? diketahui. Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki dalam sistem demokrasi ke depan. Makanya saya menganggap ada dua partai yang kira-kira ekstrimnya begitu di Indonesia ini. Di kiri ada PDIP, di kanan ada PKS. Bagusnya berada di luar semua gitu loh. Oke. Ini dikit lagi Pak. Tapi kan itu bukan Syiriah dalam dakwah gitu kan. Jadi harus tersembunyi memang. Ya itu yang kita tolak. Nggak ada lagi yang begituan. Tapi kan bukankah PKS generasi awal tuh Bapak termasuk yang generasi awal kan? Itu yang harus ditransformasi. Ya kan, yang underground ide itu udah nggak boleh ada. Ini negara terbuka. Kita buka semua apa sih yang tersembunyi dari hidup kita ini, ya kan? Dari agenda kita ini apa? Semuanya bisa dikerjakan kok. Berikutnya saya harus cari kader PKS ini untuk klarifikasi. Nggak akan ada yang berani, pasti semua. Coba ya. Ya, cuman maksud saya dalam pikiran, saya kan juga pernah jadi mahasiswa dan saya lihat gerakan. Pernah tarbiyah juga. Iya, yang semacam liko-liko yang semacam itu gitu kan. Ya. Dan saya juga sebenarnya pernah bikin sebuah pada zamannya itu luar biasa. Menciptakan satu kultur pendidikan Islam di luar pesantren dan kampus-kampus Islam yang luar biasa gitu. Tapi begitu kita bertransformasi menjadi partai politik itu jangan main-main. Transformasinya harus sungguh-sungguh keseluruhan, jangan terlalu banyak agenda di belakang layar yang tidak diketahui rakyat. Wah, apa agenda di belakang layar yang tidak diketahui? Ya itu tadi ada orang di ruang publik, ya kan, diatur ngomong apa dan melakukan apa dari belakang layar. Nah, tidak boleh. Raja partai berarti ya, raja di dalam partai berarti guys ya. Aduh, ngeri sekali. Ya kan, Anda dipilih rakyat itu telanjang depan rakyat, masuk dalam akuarium, dilihat oleh rakyat. Karena makanan Anda dari rakyat, ya kan, lampu Anda, baju Anda dari rakyat, ya Anda transparan kepada rakyat. Tapi kayaknya kalau bagian ini memang tidak bisa dibantah sama orang PKS. Memang nggak bisa, orang dalam.
Iya, tapi berarti kalaupun ini dianggap sebagai Bapak mengkhianati PKS adalah dalam pikiran Bapak karena PKS telah mengkhianati ide-ide awalnya. Ya itu bahasanya kan di sana itu kan memang terminologinya pun agak serem ya, karena itu kan dikaitkan dengan terminologi agama ya. Inilah yang berbahaya menurut saya. Iya. Partai itu adalah organisasi manusia. Dan kalau kita menuju negara, kita menuju ruang publik yang terbuka. Kita mau masuk ke gelanggang dalam akuarium yang transparan. Pikiran kita ini sejak awal harus dipersembahkan kepada publik. Gagasan kita harus berani kita katakan. A sampai Z-nya kita harus berani. Kita tidak boleh punya agenda terselubung. Kita tidak boleh punya sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan melalui mekanisme negara. Nggak bisa itu. Nah itu yang saya tentang ya kan, dan karena itulah waktu benturan antara debat saya kan adalah, loh ini kan ruang publik. Kan saya bilang, saya pimpinan dewan, saya disuruh mundur. Saya bilang ini kan ruang publik. Oh iya, saya lihat beritanya itu. Ini ruang publik. Apa penjelasannya? Apa saya mencuri? Apa saya melakukan kejahatan? Umumkan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian harus taat. Taat apa? Ini ruang publik. Saya dipilih oleh publik, hukum. Taat dan patuh kepada majelis syuro, guys ya. Harus taat dan patuh dan tunduk. Waduh, lengkap. Taat, patuh, tunduk. Wah, keras tuh. Hukum publik. Iya. Nggak bisa dong. Kalau saya melakukan satu kejahatan dan Anda mengatakan Anda telah melakukan kejahatan di dalam kemudian dihukum, buktinya jelas, dan saya memang benar-benar jahat, ya saya mesti mundur. Karena saya tidak mau saya menjadi pejabat publik dalam keadaan saya punya beban moral yang tinggi. Bagaimana saya mau memperjuangkan orang sementara saya punya masalah? Jadi Pak Fahri menegaskan bahwa tanggung jawabnya, amanahnya adalah dari dan untuk masyarakat, untuk publik. Jadi jangan sampai di PKS itu ada yang mengintervensi dari atas, di mana orang-orang yang dimaksud itu tidak diketahui publik, dan pernah dipilih publik, tidak dipilih juga oleh publik gitu. Ya, yang tadi ulama tadi itu kan. Ya, macam-macam ya, macam-macam lah. Oke. Terus waduh, ini PKS sedang dikuliti, teman-temannya dikuliti oleh Fahri Hamzah. Ya, kayaknya sih dulu nih Fahri Hamzah sangat terkenal banget di PKS, teman-teman ya. Suara dia banyak juga di PKS sampai dia jadi wakil ketua DPR juga dulu ya. Sebelum pas dipecat oleh PKS. Dan ternyata pemecatannya karena perbedaan pendapat. Ini lucu sih, masa berbeda pendapat dipecat dari partai ya kan? Ya berarti partai ini bukan ruang-ruang untuk berbicara gitu, untuk membuat konsep kenegaraan dan segala macam. Kalau ada partai-partai seperti ini, karena kalau seluruh kader partai dikontrol oleh satu orang, ya buat apa ada partai gitu? Ya bikin aja bikin aja organisasi biasa aja gitu ya kan? Oh, ini ngeri juga sih ya kalau ada partai seperti ini. Tapi tadi Bung Fahri mengatakan bahwa dua partai yang seperti ini, yang ekstrim seperti ini ya, di kiri ada PDIP, di kanan ada PKS. Tapi PKS ini tersembunyi masalahnya. Kalau PDIP kan jelas terang siapa tokohnya, siapa orangnya, ya jelas Ibu Megawati Soekarno Putri teman-teman ya. Kalau PKS ini kan kadang katanya di belakang layar dan segala macam. Waduh, ini luar biasa sih PKS ya. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Itulah tadi video dari Bung Fahri Hamzah yang sedang menguliti mantan rumahnya sendiri. Waduh. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.